Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Hanina dari program studi PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang individu, kelompok, dan masyarakat. Pengertian individu. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu memiliki 3 aspek, yaitu aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Individu dan konteksnya dalam masyarakat. Menurut Nursid Sumaatmaja, proses dari individu untuk menjadi pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya, tetapi juga didukung dan dihambat oleh kelompok sekitarnya. Dalam proses untuk menjadi pribadi, individu dituntut mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempatnya berada. Lingkungan tersebut meliputi 1. Lingkungan fisik, yang mana individu harus menyesuaikan diri dengan keadaan jasmaninya untuk berhadapan dengan individu lain. Yang kedua, ada lingkungan psikis. Individu harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang terdiri dari individu-individu yang menganut sistem nilai, orientasi dan persepsi, dan juga keyakinan yang berbeda-beda. Pengertian kelompok. Kelompok sosial adalah 2 orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Robert Burstert menyebutkan adanya 3 kriteria kelompok, yaitu 1. Ada atau tidaknya organisasi, 2. Ada atau tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok, 3. Ada atau tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok yang dimaksud. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu sama lain. 2. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu sama lain. 3. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. 4. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. 5. Berlangsungnya suatu kepentingan. 6. Adanya pergerakan yang dinamik. Syarat kelompok sosial. Menurut Sujana Sukanto, syarat kelompok sosial yaitu 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. 2. Adanya timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya. 3. Terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. 5. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Macam-macam kelompok. 1. Kelompok primer, yaitu interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Contohnya seperti keluarga, teman sepermainan, dan lain-lain. Kedua, kelompok sekunder, interaksi sosial yang terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Contohnya seperti partai politik dan perhimpunan serikat kerja. 3. Kelompok formal, yaitu ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Biasanya anggotanya diangkat oleh organisasi. Keempat, kelompok informal, yaitu proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Contohnya seperti kelompok arisan dan lain-lainnya. Pengertian masyarakat. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, yang berarti sekelompok manusia yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga menghasilkan kebudayaan yang sama. Golongan-golongan masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana, pola pembagian kerja cenderung dibedakan, yaitu menurut jenis kelamin. 2. Masyarakat maju.
Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih dikenal dengan sebutan kelompok organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapainya. Peran individu dalam masyarakat. Menurut S. Belanda dan kawan-kawan, ada beberapa jenis status dan peran sosial dalam masyarakat. 1. Peran yang diharapkan dan peran yang terlaksana dalam kenyataan. Masyarakat selalu memiliki suatu harapan bagaimana sebaiknya suatu peran dilaksanakan, bahkan kadang terwujud dalam tuntutan yang sangat ketat. 2. Peran yang terberi dan peran yang diperjuangkan. Contoh peran yang diberi itu status yang diberikan tanpa usaha tetapi diberikan secara otomatis. Yang kedua, contoh peran yang diperjuangkan. Seseorang yang mempunyai status sebagai guru berperan sebagai pendidik dan pengajar bagi siswanya. Yang ketiga, ada peran kunci dan peran tambahan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai seseorang yang memiliki lebih dari satu peran. Yang keempat, peran tinggi, peran menengah, dan peran rendah. Peran sosial yang lahir dari status sosial. Oleh karena itu, tinggi rendahnya peran sosial ditentukan oleh tinggi rendahnya status sosial tersebut dari kacamata masyarakat. Pengertian interaksi sosial. Menurut Sujono Sukanto, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asosiasif dan disosiasif. Asosiasif yaitu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Disosiasif yaitu interaksi yang mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 bentuk, yaitu persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan konflik. Syarat terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial dalam masyarakat terjadi apabila terpenuhi 2 syarat sebagai berikut. A. Kontak sosial, yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu lain yang bersifat langsung. B. Komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Adanya 2 orang pelaku atau lebih. 2. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. 3. Diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.